Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Putri Safwan dengan NPM 23120111212. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana atau apa saja yang sudah saya dapat atau sudah saya pelajari dalam mata kuliah Hukum Acara Praktik Peradilan Tata Negara. Yang pertama, pengertian hukum acara praktik peradilan tata negara atau hukum acara Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Di mana hukum acara Mahkamah Konstitusi itu adalah hukum acara formil yang mengatur tata cara atau bagaimana cara kita bersidang di Mahkamah Konstitusi itu, di mana tujuan dari kita berperkara atau bersidang ini adalah untuk kita menegakkan konstitusi itu sendiri atau menegakkan hukum material itu, di mana Mahkamah Konstitusi ini mempunyai 4 wewenang dan 1 kewajiban menurut pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan tingkat terakhir, di mana putusan ini bersifat final dan mengikat untuk pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi juga berwenang dalam pembubaran partai politik, perselisihan hasil pemilu, dan apabila adanya dugaan pelanggaran terhadap presiden dan wakil presiden. Dan berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi, persidangan dalam Mahkamah Konstitusi ini bersifat terbuka, aktif, dan putusan Mahkamah Konstitusi ini bersifat final dan mengikat. Selanjutnya adalah terkait dengan judicial review atau kewenangan lembaga peradilan untuk menguji suatu peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya, di mana kalau dalam judicial review dalam Mahkamah Konstitusi ini adalah seorang pemohon, di mana pemohon ini adalah seseorang atau pihak yang menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya itu dilanggar oleh undang-undang. Jadi pihak ini atau orang ini mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Jadi terus hukum acara Mahkamah Konstitusi ini mempunyai asas-asas. Yang pertama adalah asas penyelenggaraan peradilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yang ketiga, asas independensi dan asas imparsialitas peradilan. Yang keempat, asas peradilan terbuka untuk umum. Yang kelima, asas ius curita novit. Yang keenam, asas hakim bersifat aktif dan asas keseimbangan untuk didengar. Dan pemohon dan termohon dalam hukum acara MK ini adalah apabila pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia terhadap undang-undang, apabila pemohon dalam pengujian undang-undang ini adalah seorang warga negara, masyarakat adat, badan hukum, dan termohonnya ini adalah DPR dan Presiden. Sedangkan dalam sengketa kewenangan konstitusial lembaga negara ini, pemohonnya adalah lembaga negara dan lembaga negara lainnya. Sedangkan berdasarkan perselisihan hasil pemilihan umum, pemohonnya adalah peserta pemilihan dan termohonnya adalah KPU. Kalau misalnya pembubaran partai politik, maka pemohonnya adalah pemerintah dan termohonnya adalah partai politik yang bersangkutan. Jadi selanjutnya adalah terkait simulasi sidang atau permohonan yang kelompok kami ajukan. Di mana permohonan yang kelompok kami ajukan itu, dalam permohonan itu jelasin bahwa permohonan kelompok kami ini undang-undangnya bertentangan dengan prinsip due process of law. Di mana alasan kami mengambil undang-undang tersebut adalah pasal 73 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 ini ada kecenderungan pelanggaran kewenangan dari anggota legislatif yang ada di Indonesia, di mana singkat kasus posisi Undang-Undang
yang kami ajukan itu adalah seorang pria warga negara Indonesia bernama Agi. Agi ini tengah menghadapi tuntutan dugaan penipuan dan tengah menjalani proses pemeriksaan penyidikan oleh Polres Jakarta Selatan, di mana dalam proses penyidikan ini memang Agi ini ditemukan bukti terjadinya penipuan dalam kasus tersebut. Namun Agi sendiri belum terbukti bahwa dialah pihak yang melakukan tindak pidana tersebut. Namun DPR RI sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan kemudian memberikan perhatiannya kepada kasus tersebut dan akibatnya viral. Dan kasus tersebut menjadi perhatian DPR, dan DPR kemudian melakukan pemanggilan sebanyak 3 kali terhadap Agi, di mana Agi yang saat itu merupakan terduga pelaku. Namun Agi pada saat itu masih melaksanakan proses penyidikan yang pada akhirnya tidak menghadiri atau tidak bisa melaksanakan panggilan yang diberikan oleh Komisi 3 kepada dirinya, dan akhirnya Agi pun tidak menghadiri seluruh panggilan yang DPR RI lakukan, dan DPR RI pun memanggil paksa yang dibantu oleh pihak kepolisian, di mana hal ini menurut Agi bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan melanggar asas praduga tak bersalah, di mana pihak yang diduga melakukan tindak pidana dianggap belum bersalah oleh hukum apabila belum ada penyelesaian dari penyidikan. Dan apabila hal ini dibantah karena di DPR menganggap Agi menghalangi fungsi pengawasan lembaga legislatif, maka Agi sendiri bisa membalikan bahwa di situasi ini yang paling penting adalah penyelesaian pemanggilan hukum untuk kepentingan penyidikan, dan pihak Agi sebagai yang diduga bersalah oleh DPR harus lebih mengutamakan pemeriksaan daripada pemanggilan DPR RI, karena dalam pemeriksaan ini sangatlah penting untuk nama baik dari Agi itu sendiri. Dan kalau misalnya Agi tidak terbukti melakukan penipuan, maka Agi dapat melakukan tuntutan balik dengan tuduhan pencemaran nama baik. Dan dalam situasi seperti ini, yang lebih penting adalah untuk menemukan kebenaran demi menjaga nama baik dari pihak yang tertuduh itu sendiri. Dan kalau misalnya ada penolakan dari akibat adanya perubahan yang sudah dilakukan pada undang-undang tersebut, maka undang-undang tersebut memang sudah dilakukan perubahan di mana terdapat putusan MK dari hasil judicial review yang diajukan terhadap pasal tersebut. Namun dalam putusan tersebut, Mahkamah tidak sepenuhnya menghapus seluruh norma dari pasal tersebut. Dan ada norma yang tidak dihapuskan dalam putusan tersebut, yang dimana norma tersebut menyebutkan bahwa DPR tetap memiliki kewenangan untuk melakukan pemanggilan paksa terhadap pihak yang tidak memenuhi panggilan, tapi tetap terlibat dalam pihak kepolisian sudah tidak berlaku, maka dia akan dianggap inkonstitusional. Namun dalam praktiknya DPR ini masih melakukan pemanggilan paksa dan biasanya melibatkan kepolisian untuk melakukan pengawalan, dan memang ada keterlibatan kepolisian sudah dihapus, akan tetapi pihak kepolisian masih sangat mungkin terlibat karena pihak kepolisian ini memiliki kewajiban untuk mengawal agenda kerja DPR sebagai fungsi pengawas apabila dibutuhkan. Alasan kelompok kami memilih topik tersebut karena kasus ini banyak kejanggalan hukum dalam undang-undang yang kami uji. Menurut pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, DPR ini mempunyai kewenangan untuk pemanggilan paksa apabila 3 panggilan tidak terpenuhi. Namun, pemanggilan paksa ini dinilai sudah melebihi wewenangnya atau melanggar hak asasi manusia orang yang dipanggil itu sendiri, di mana yang harusnya menjalani fungsi pengawasannya
pemanggilan paksa ini sudah melewati wewenang pengawasan, dan pemanggilan paksa ini seharusnya hanya boleh dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dan bila DPR memiliki wewenang pemanggilan paksa ini, maka kelompok kami nilai ini harusnya sudah tidak relevan, karena seharusnya yang memiliki wewenang untuk pemanggilan paksa itu sendiri adalah aparat penegak hukum itu sendiri. Adapun kekurangan atau refleksi dari draft pemohon atau draft kelompok kami ini sendiri adalah yang pertama adalah menurut saya kasus konkret dalam permohonan ini juga masih lemah dalam penguatannya, di mana kronologi dari pemohon itu sudah ada, namun menurut saya belum ada analisis fakta hukum yang lebih detail. Dan menurut saya sendiri juga kasus ini juga perlu dikuatkan lebih kuat dengan penerapan langsung dalam pasal 73 itu sendiri. Dan dalam kasus ini juga minimnya jurisprudensi atau bahkan tidak ada jurisprudensi dalam Mahkamah Konstitusi, karena tidak ada pengutipan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya sebagai pembanding. Dan argumentasi ini masih terlalu normatif karena kurang contoh konkret di praktik di lapangan, dan strukturnya juga bisa lebih dipadatin. Jadi kesimpulan dari kelompok kami atau kesimpulan yang dalam kasus permohonan undang-undang ini sendiri adalah bahwa permohonan ini menyangkut perlindungan hak warga negara Indonesia dan pembatasan kekuasaan atau kewenangan dalam DPR itu sendiri. Dan saya juga aware bahwa kasus ini perlu penguatan pada aspek fakta, jurisprudensi, dan ketajaman analisis agar lebih meyakinkan untuk dibawa dalam simulasi sidang atau dalam praktik acara hukum tata negara itu sendiri, atau hukum acara Mahkamah Konstitusi yang akan dilaksanakan di ruang kelas nanti. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.